Semangat pagi sobat kripto sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, luar biasa, dahsyat dan selalu yes ya. Jadi walaupun saat ini waktu sudah menunjukkan pukul hampir 8 malam, namun semoga semangat teman-teman tetap semangat pagi. Hari ini gue cuma mau sharing aja kenapa gue mulai melakukan aktivitas permainingan duniawi di twominers.com, dan koin yang gue pilih masih Ethereum ya. Di sini bisa kita lihat bersama-sama gua punya rig. Ini terdiri dari 6 buah GPU legendaris, yaitu 1082 biji ya kan, kemudian 1072 biji dan 1062 biji ya. Bisa kita lihat juga bersama-sama hash rate yang dihasilkan sekitar 130-an megahash per second dengan konsumsi daya di kisaran 490 watt ya, 500 watt lah ya. Nah, awal mula kenapa gua mulai melirik twominers.com ini sebetulnya hasil riset kecil-kecilan ya di website whattomine.com. Jadi seperti kita lihat tadi ya bareng-bareng, ada 6 buah GPU ya, macam-macam tipenya. Namun hash rate yang dihasilkan secara total sekitar 130 MHz per second ya, dengan konsumsi daya 500 watt. Ini setelah gua masukkan ke whattomine.com ini ya, akan keluar top coin yang paling profitable. Nah, biasanya yang gue lihat memang cuma dua sih biasanya ya. Biasanya yang gue lihat hanya dua, yaitu Ethereum dan biasanya yang gue lihat juga NiceHash. Nah, dari dua baris ini biasanya memang Ethereum itu selalu berada di atasnya NiceHash ya. Walaupun pada prinsipnya keduanya memang Ethereum ya. Cuma artinya jika kita melakukan mining direct ke pool Ethereum ya, contohnya Ethermine kayak gitu-gitu ya. Kemudian Sparkpool, tapi udah nggak ada Sparkpoolnya, sama yang mungkin ya Two-Miners ini gitu ya. Itu biasanya memang lebih tinggi ya ketimbang jika kita melakukan mining ya menggunakan NiceHash atau di pool NiceHash ini ya. Nah, cuma yang agak mengejutkan kemarin itu memang gapnya ya, atau rentangnya cukup jauh nih kalau kita komparasi net to net ya, dimana jika mining dilakukan langsung di pool Ethereum ya, itu bisa menghasilkan kisaran 9,91 US dollar per day. Sedangkan untuk mining di NiceHash ya, atau menggunakan NiceHash, itu netnya bisa dapat di kisaran 9,19 USD per day. Ini berarti rentangnya ada di kisaran 7,8% teman-teman. Sebetulnya sih nggak terlalu gede ya, tapi ya lumayan juga gitu ya. Nah, cuma memang biasanya seingat gua itu nggak sampai sejauh ini. Nah, karena gua lihat kemarin itu kok rentangnya cukup gede, gua mulai berpikir kembali gitu, apa gua coba di pool yang lain ya. Di video-video gua sebelumnya kan gua udah pernah mereview tuh, gua komparasi antara NiceHash dengan Sparkpool ya waktu itu, kemudian NiceHash dengan Ethermine. Nah, menurut gua nggak ada salahnya kalau gua sekarang ya komparasi aja antara NiceHash dengan twominers.com ini gitu. Nah, ketika gua melakukan uji coba ya, kan gua uji coba dulu ya sebelum gua share ke teman-teman gitu ya. Gua coba dulu, memang nggak lama sih. Jadi metode pengujian gua adalah gua jalankan NiceHash ya beberapa hari, dan gua cari paling tingginya di berapa sih jika gua mining di NiceHash gitu ya. Paling tinggi mentok-mentoknya berapa sih untuk mining rig yang tadi gitu ya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga karena gua ini sifatnya hanya hobi ya, jadi gua memang tidak melakukan mining 24 jam setiap hari gitu teman-teman ya. Jadi makanya kalau teman-teman perhatikan di sini nggak semuanya tinggi gitu ya, karena ada kadang-kadang gua off gitu ya. Misalnya gua harus ke kantor gitu ya kan. Ya, tentunya mining rig gua matikan, dan jika gua sedang WFH, mining rig gua nyalakan kembali gitu teman-teman ya. Nah, ternyata jika gua ambil satu hari yang paling peak ya, paling maksimal itu untuk mining rig yang ini ya, yang mining rig yang tadi itu bisa mencapai 10,58 dolar per hari nih. Nah, that's why bisa gua simpulkan di NiceHash itu kisaran 10,58 dolar per 24 jam atau per hari. Nah, setelah NiceHash gua matikan, gua pindah lah mining di Two Miners ini ya teman-teman. Memang gua belum
sempat menjalankan 24 jam full gitu ya. Nah, tapi gue bisa menarik kesimpulan dari hasil 12 jam solid ya gue melakukan mining di 2Miners, yang dimana hasil yang gue peroleh adalah $5,96 ya per 12 jam. Jadi untuk mendapatkan angka 24 jam ya gue tinggal kalikan 2 aja gitu kan, simpelnya ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bandingkan ya, sekarang di 2Miners ini ya, dari hasil real ini $5,96 per 12 jam, kalau kita kalikan 2 menjadi $11,92 per 24 jam ya. Acuannya udah sama antara NiceHash dengan 2Miners ya. Ternyata di antara keduanya gapnya ya atau rentangnya kian lebar teman-teman. Sekarang ternyata berada di 12,6% rentangnya teman-teman ya. Dimana 2Miners berarti 12,6% lebih tinggi daripada NiceHash. Nah, melihat rentang yang cukup lebar ini ya, 12,6% ya, rasanya sih nggak perlu sekolah tinggi-tinggi ya teman-teman ya untuk memahami bahwa memang sebaiknya kita memilih 2Miners gitu untuk melakukan aktivitas permainingan duniawi teman-teman. Gitu, jadi dari sisi earningsnya ya, dari sisi rewardsnya kita bisa menyimpulkan bahwa 2Miners memang lebih tinggi gitu. Tapi nggak berhenti sampai di situ aja. Kalau kita lihat features daripada si 2Miners ini ya, dia menawarkan opsi ya yang menurut gua sih cakep gitu ya. Jadi untuk rewardsnya sendiri dia memberikan opsi apakah kita akan menerimanya dalam bentuk ETH ya, Ethereum, atau rewardsnya dalam bentuk BTC, Bitcoin gitu. Walaupun pada dasarnya koin yang kita main adalah Ethereum gitu ya. Jadi dia hanya memberikan opsi lu mau rewardsnya dalam bentuk Ethereum atau Bitcoin. Nah gitu, ada 2 cabang seperti ini gitu ya kan. Satu hal yang perlu gua sampaikan ya, kalau kita mining Ethereum dan rewardsnya dalam bentuk Ethereum, setiap minimum payout tercapai dan kita akan withdrawal ya, kita akan menerima rewardsnya, tentunya perlu biaya transfer. Nah ini kalau gua capture gas fee tracker ya, jadi ada ongkos kirimnya ya, gas fee-nya itu di Jumat kemarin itu nilainya bener-bener sangat tinggi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk sekali transfer ya, dalam hal ini ketika kita akan menerima rewards ya, itu kita akan dipotong sebesar $12,9 minimal teman-teman. Itu karena harga gasnya sedang tinggi-tingginya pada saat itu ya. Memang mungkin akan turun sih, jadi nggak selamanya pun akan setinggi ini, tapi sejauh pengamatan gua ya, itu bisa jadi paling rendahnya itu ada di 50-60 gue teman-teman ya, dan itu mungkin ada di kisaran $5-6 ya kan, dan itu menurut gue masih cukup tinggi gitu. Nah makanya gue happy banget dengan apa yang ditawarkan oleh si 2Miners.com ini ya kan. Dia menawarkan rewards dalam bentuk Bitcoin ya kan, dalam bentuk BTC, tapi fee-nya sangat rendah gitu ya. Dia klaim di sini less than $0.2 gitu ya. Jadi di bawah $0,2 ya teman-teman ya pada saat kita akan menerima rewardsnya ya. Seperti yang gue sampaikan tadi, gue memang udah sempat mencoba gitu ya, dan ini adalah hasil nyatanya nih. Jadi di tanggal 20 Oktober yang lalu gue udah sempat melakukan mining menggunakan 2Miners ini, dan setelah mencapai payout yang gue set waktu itu 0,005 ya, itu ketika dia melakukan payout ya, itu ternyata transaction fee-nya sangat rendah nih teman-teman, hanya $0,08, rendah banget, bahkan jauh di bawah apa yang dia klaim sebelumnya gitu ya, di $0,2 gitu ya. Ternyata realitanya hanya $0,08 gitu. Dan ini benar-benar menggembirakan gitu ya teman-teman ya, karena sangat murah gitu. Nah apalagi kita pahami bersama bahwa mining rig gua ini kan memang terdiri dari GPU yang lumayan legendaris ya, jadi memang hash rate-nya nggak gede-gede amat. Jadi kalau kita mau payout sesering mungkin pun mestinya nggak ada masalah, karena memang transaction fee-nya sangat kecil, yaitu $0,08 gitu ya. Jadi sampai di sini bisa gua rekap kenapa alasan gua memilih 2Miners ya. Jadi memang yang pertama rewards-nya 12,6% lebih tinggi daripada NiceHash ya kan, dan yang kedua transaction fee-nya sangat kecil ya. Mungkin gua akan menyinggung sedikit gimana caranya melakukan mining di 2Miners.com ini ya. Ini gua cuplik dari artikel yang ada di websitenya dia ya. Ini hanya untuk menegaskan aja bahwa dia mengatakan seperti ini teman-teman. You can mine Ethereum in the 2Miners
pool and get paid in BTC ya. Dalam artian dia clear ya, dia sangat jelas mengatakan bahwa kita nih para miners bisa memain ya atau bisa menambang Ethereum ya di 2Miners pool ini, dan kita akan menerima rewardnya dalam bentuk Bitcoin. Nah, ini untuk menegaskan yang gue bilang sebelumnya nih teman-teman. Oke. Nah, caranya gimana? Ya, si 2Miners.com ini secara otomatis dia melakukan exchange ya. Dia menukar dari Ethereum yang kita tambang ya, yang kita peroleh, yang kita earn ke dalam bentuk BTC ya. Nah, di sini dia sampaikan bahwa caranya sangat mudah, hanya ada 2 step. Yang pertama, tentunya kita perlu memiliki wallet Bitcoin ya. Ini gua rasa teman-teman udah punya semua lah ya, baik itu dari Indodax ya kan, dari toko kripto, Binance, KuCoin dan sebagainya ya kan. Dan yang kedua, di miner settingannya nanti ya, ini kita cukup mengganti bagian Ethereum address-nya dengan Bitcoin address teman-teman. Dan ini very simple teman-teman ya. Jadi emang gampang banget. Gua akan kasih lihat sekilas caranya ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau kita jabarkan ya dalam rangka melakukan setting ya aplikasi minersnya, dan di sini gue akan menggunakan T-Rex ya, karena gue memang udah cukup terbiasa menggunakan T-Rex ya. Kalau teman-teman ingin menggunakan yang lain ya silakan monggo. Jadi gue contohkan di sini menggunakan T-Rex ya. Jadi apa sih yang perlu kita siapkan kalau mau mulai mining di 2Miners.com ini ya? Tentunya yang pertama kita harus download T-Rex-nya dulu ya. Ini ya modelnya kayak gini teman-teman, ikonnya T-Rex. Nanti gue akan put di kolom deskripsi ya, dimana teman-teman bisa melakukan download si T-Rex ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita perlu juga aplikasi tambahan namanya ETH Largemont Pool ya. Ini juga nanti gue akan put di link di kolom deskripsi untuk link downloadnya ya. Ini tuh sebetulnya hanya diperlukan jika teman-teman memiliki GPU model 1080 ya, seperti yang gua punya ini ya kan. Gua punya 1080, jadi gua pakai aplikasi tambahan untuk meningkatkan hash rate-nya teman-teman. Dan yang ketiga adalah kita perlu menyiapkan satu batch file ya untuk menjalankan si T-Rex miner ini. Inilah yang kita sebut dengan settingan ya, settingan program aplikasi minernya. Nah, di sini gue kasih contoh, namanya adalah 2miners-btc.bat. Jadi bentuknya memang berupa sebuah batch file atau bat file ya, ekstensinya bat. Ini nanti juga sama template-nya gue taruh di kolom deskripsi ya. Jadi ini hanya berupa template ya. Dan teman-teman silahkan ngikutin aja ya, kecuali ada 2 bagian yang harus diedit, yaitu bagian setelah -u ini ya. Ini adalah wallet address teman-teman ya, ini harus diganti. Kalau enggak nanti akan lari ke wallet gua teman-teman, jangan. Ini harus diganti menggunakan wallet address punyanya teman-teman, dan yang kita gunakan adalah wallet address yang BTC ya. Itu boleh dari Indodax, dari toko kripto, dan dari mana saja teman-teman ya. Yang penting Bitcoin wallet address. Nah, bagian kedua yang perlu teman-teman update adalah setelah bagian -w ini. -w ini artinya adalah worker ya, atau nama mining rig kita gitu ya. Jadi kalau gue memang biasanya kasih nama sih, jadi biar nggak nyampur dengan yang lain gitu ya. Dalam hal ini gue kasih nama Zurich ya. Teman-teman boleh ngasih nama apapun, bebas, mau kasih nama rig 01 kayak apa kayak, nggak ada masalah. Tapi yang bisa gue sarankan adalah teman-teman kasih nama workernya ya, nama mining rignya ya. Kemudian double check di sisi wallet address, jangan sampai salah copy paste gitu ya. Dan memang ternyata sesederhana ini teman-teman. Jadi cukup mendownload aplikasi T-Rex-nya, kemudian mendownload aplikasi tambahan untuk GPU 1080 ini, ETH Largemont Pool, dan yang ketiga menyiapkan batch filenya ini, dan template-nya teman-teman tinggal contek ini aja gitu ya. Setelah semuanya ready, jalankan dulu aplikasi tambahan ini, kemudian double klik di file bat ini ya. Untuk T-Rex-nya nggak perlu karena kita sudah manggil dari file bat ini gitu ya. Selanjutnya mungkin gua akan menyinggung sedikit satu hal yang gua suka dari 2Miners.com ini, yaitu fleksibilitas untuk mengatur minimum payout. Jadi kita bisa mengatur minimum payout atau yang biasa kita sebut threshold ya, itu yang terkecil adalah 0,005 gitu ya teman-teman ya. Jadi waktu gua melakukan uji coba, gua set menjadi 0,05 nih. Makanya begitu 0,05 tercapai, dia bisa automatic payout ke wallet gua yang ini ya, wallet BTC yang ini. Nah, tapi teman-teman bebas sih mau mengesetnya di level berapa ya. Caranya gimana? Sama, ini mudah juga. Jadi teman-teman cukup buka browser dulu aja untuk mengetahui IP address dari
daripada si mining rig teman-teman gitu ya. Jadi buka browser, ketik aja my IP address ya kan. Nanti di sini akan keluar nih IP address kita berapa sih. Nah, selanjutnya teman-teman buka dashboard 2Miners ini dan masukkan wallet kita ya. Sehingga akan keluar statistik seperti ini dan teman-teman langsung menuju bagian account settings. Setelah masuk ke account settings ini, nah di sini ada kolom IP address nih ya kan. Teman-teman cukup copy paste aja yang ada di sini ya kan. Paste ke sini ya, menggantikan ini yang XX60 ini. Kemudian teman-teman jangan lupa set minimumnya berapa ya. Kalau gue di sini gue kasih contoh 0,01 Ethereum ya. Jadi kira-kira sekitar $43 gue udah bisa payout. Nah, setelah dari sana tinggal save deh. Tuh, jadi langsung berubah minimumnya menjadi 0,01 atau sesuai nilai yang teman-teman set gitu ya. Sepertinya kita udah hampir mencapai akhir daripada video ini ya. Mungkin gue hanya mau mengingatkan saja bahwa aktivitas yang terkait cryptocurrency ini memang bukan untuk semua orang ya. Jadi teman-teman gue harapkan sudah melakukan survei dulu ya, melakukan penelitian terhadap cryptocurrency itu seperti apa sebelum teman-teman benar-benar terjun ke dunia cryptocurrency. Nah, akhir kata gue hanya bisa menyampaikan tetap semangat ya, keep on mining and get some coins. Bye-bye. Sebagai ilustrasi aja, gue akan menjelaskan lebih detail ya. Kita langsung praktik bersama-sama gimana melakukan mining di 2miners.com. Jadi untuk memulainya, teman-teman harus download dulu aplikasi T-Rex-nya ya. Gue akan put link downloadnya di kolom deskripsi. Selanjutnya ada aplikasi tambahan ya, yang namanya ETH Enlargement Pill ya. Ini sama akan gua put juga link downloadnya di kolom deskripsi. Dan yang ketiga, teman-teman juga harus menyiapkan batch file ini ya. Nah, ini akan gua buka isinya seperti apa. Nah, isinya nanti teman-teman ikutin aja seperti ini atau bisa download juga, nanti gua akan put link downloadnya di deskripsi ya. Nah, ini yang paling penting adalah teman-teman jangan lupa merubah addressnya ya. Ini adalah Bitcoin address. Nah, harus diganti dengan Bitcoin address milik teman-teman. Dan yang kedua yang biasanya gue update adalah nama mining rig-nya ya, atau workernya. Di sini gue kasih nama Zurich, tapi teman-teman bebas memberikan nama apa saja. Jika ketiga komponen ini sudah ready, berarti teman-teman sudah siap gitu ya kan. Nah, yang pertama, jalankan dulu aplikasi ETH Enlargement Pill ini ya. Gua ingatkan ini hanya untuk teman-teman yang memiliki GPU yang tipenya 1080. Ini kita klik kanan, kemudian Run as Administrator. Ya kan? Nah, cakep. Berarti ini udah jalan, ini harus jalan terus ya. Ini kita pinggirkan ke sebelah kanan. Yang kedua, kita panggil aja nih ya, si 2Miners BTC BAT ini kita klik kanan terus kita open ya, atau kita jalankan ya. Nice, cakep. Ini berarti udah mulai jalan ya kan. Kita singkirkan ke kiri biar lebih lega. Nah, ini sudah mulai teman-teman ya. Jadi ini adalah addressnya ya kan. Ini nama mining rig gua. Di sini bisa kita lihat ada 6 buah GPU ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, ini kita tunggu aja prosesnya sampai mengeluarkan message bahwa sudah ada job yang diterima atau sudah ada job yang completed. Nanti kita lihat bersama-sama ya. Sudah mulai muncul ya, jadi mungkin ini bisa gue ceritain sedikit. Ini adalah 6 buah GPU gue ya. Di sini bisa kita lihat masing-masing hash rate yang dihasilkan berapa ya. Dan di sini bisa kita lihat juga total hash rate yang dihasilkan berapa. Dalam hal ini ada di 130 MHz per second ya. Kemudian ada indikator juga berapa watt yang dikonsumsi untuk menjalankan mining activity ini ya. Kemudian di sini ada indikasi temperaturnya ya. Lumayan adem nih di kisaran 60 atau di bawah 60 ya. Di sini juga ada satu angka yang memperlihatkan berapa job yang berhasil kita selesaikan. Nah, di sini bisa kita lihat 2/2, artinya 2 job terselesaikan dengan baik dari total 2 job yang pernah diterima gitu ya kan. Oke, selanjutnya kita menuju ke dashboardnya 2miners.com ya. Nah, tapi sebelum itu kita copy dulu ya kan. Kita copy dulu addressnya ya, yang ini ya. Karena akan kita input di dashboardnya 2Miners nanti. Ya, ini kita copy. Kemudian kita buka browser baru ya. Kita buka aja yang baru. Kemudian kita klik 2miners.com ya kan.
Nah, lalu kita masukkan saja wallet address yang kita copy dari batch file tadi ya. Ini kita paste aja di sini. Oke. Ada spasi sedikit, kita hapus dulu dan kita search. Yes. Ini bisa kita lihat ya, di sini ada jumlah hash rate saat ini berapa ya. Dan ini kita bisa lihat mining rig kita ya, worker kita yang namanya Zurich tadi. Kontribusinya saat ini adalah 111 MHz per second ya. Oke, berarti ini sudah berjalan. Ini juga kita bisa lihat juga dinamika daripada share yang dihasilkan ya. Ini bisa kita lihat di sini. Kemudian ini mungkin yang penting juga nih. Nah, ini adalah statistik yang memperlihatkan performance daripada mining rig kita ya. 60 menit terakhir berapa ya kan, 12 jam terakhir berapa dolar yang dihasilkan, dalam 24 jam berapa dolar. Berhubung gua baru menjalankannya beberapa menit yang lalu ya, tentunya kita belum bisa melihat ya statistiknya ini karena datanya juga belum matang gitu ya. Jadi memang harus menunggu 1 jam atau 12 jam atau mungkin full 24 jam ya. Oke. Oh ya, satu lagi yang cukup penting adalah gimana kita bisa mengeset minimum payoutnya ya. Jadi kita tinggal pergi ke menu account settings ini ya kan. Ya, kemudian kita ganti ya IP addressnya dengan yang kita dapatkan dari Google ya, yaitu my IP address ya kan. Kita enter aja di sini. Ini kita copy aja teman-teman. Kemudian kita paste ke sini teman-teman ya kan. Kemudian kita ganti misalnya ke 0,05 ya. Ya kan, ini bisa sih tapi memang terlalu kecil, nggak apa-apa sebagai ilustrasi aja. Dan di sini juga dia udah menyampaikan bahwa cost-nya ya atau fee-nya atau payout fee-nya memang hanya kecil sekali ya, kurang daripada 0,2, walaupun nanti in reality mungkin jauh di bawah ini ya. Setelah IP address diisi dan minimum payout-nya diisi, selanjutnya kita melakukan save teman-teman. Iya, udah deh, ini sudah di save. Dan cara mengujinya adalah kita cukup lihat di sini teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat sudah berubah menjadi 0,05 ETH. Oke. Mungkin itu aja yang bisa gue share hari ini teman-teman, dan thank you udah menonton sampai akhir dari sesi ini. Oke, bye-bye.